Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mendadak membongkar negara-negara yang melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap aktivis hak asasi manusia. Hal tersebut diungkapkan Antonio Guterres mengutip dari laporan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB. Indonesia menjadi salah satu dari 45 negara yang disinggung Antonio Guterres terkait kasus kekerasan dan intimidasi di Papua. Diketahui Indonesia masuk daftar dalam laporan tahunan Sekjen PBB per September ini. Laporan tahunan tersebut ikut menyoroti soal intimidasi hingga kekerasan terhadap para aktivis yang sudah bekerja sama dengan PBB terkait HAM. Pada 26 Juni 2020, Komisi menyoroti tentang kriminalisasi dan intimidasi terhadap aktivis HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat. Mereka fokus pada dugaan intimidasi terhadap Wenceslaus Fatubun, aktivis dan penasehat soal HAM untuk Dewan Adat Papua. Selain itu, dalam laporan tersebut ditulis bahwa Wenceslaus Fatubun secara rutin menyediakan dokumen, kesaksian, dan analisis tentang isu HAM di Papua Barat kepada PBB. Fatubun bekerja dengan spesial untuk isu-isu kesehatan di Papua selama kunjungannya. Selain itu, dalam laporan itu, Fatubun juga mendapatkan intimidasi di media sosial Facebook pada 6 Oktober 2019. Ia dan sekeluarga dituding terafiliasi dalam kelompok separatis di Papua. Tak hanya itu, dalam bulan yang sama, perwira dari Polres Tomohon serta 2 perwira komando daerah militer bertanya kepada salah satu keluarga Fatubun soal pekerjaannya. Fatubun kemudian melaporkan hal itu kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada Februari 2020. PBB juga mencantumkan dalam laporan itu sejumlah nama aktivis HAM yang mendapat intimidasi dan kekerasan. Mereka antara lain aktivis HAM dari suku Meonus Dau, jurnalis Victor Mambor, aktivis HAM Veronica Koman, dan aktivis HAM Papua Barat Victor Yomo yang kini ulu yang diterima oleh Indonesia merupakan bukti pengakuan dan kepercayaan dunia kepada Indonesia. Menurut Muhaimin, kepercayaan tersebut membangkitkan optimisme yang dibangun untuk bangkit di tengah transisi kepemimpinan. Presidensi G20 menjadi bukti pengakuan dan kepercayaan dunia kepada negara kita tercinta. Pengakuan ini saya lihat karena Pak Jokowi hebat. Jadi, kalau ditanya kenapa dunia percaya, ya jawabannya cuma satu, itu berkat Pak Jokowi, kata Muhaimin dalam siaran pers. Wakil Ketua DPR itu berharap agar momentum presidensi G20 ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia. Menurut dia, ada 4 prinsip universal yang perlu diperjuangkan dalam G20 nanti. Pertama, prinsip adil dan sederajat tanpa memandang suku dan agama. Kedua, prinsip menerima dan menghormati negara bangsa yang berdaulat sebagai sistem politik yang mengikat tanpa menyebarkan atau mengejar agenda supremasi terhadap bangsa lain. Ketiga, prinsip menerima dan menghormati hukum negara sebagai tatanan yang mengikat.
Dan prinsip yang keempat adalah Indonesia juga perlu mendorong ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, gotong royong, dan keadilan sosial. Yang keempat, prinsip ini saya yakin bisa menjadi pintu stabilitas dunia dan juru kuncinya adalah Indonesia melalui forum G20 nanti. Diberitakan, Indonesia meneruskan estafet ketekunan dan presidensi G20 dari Italia. Untuk pertama kalinya RI memegang presidensi G20 pada tahun 2021-2022. Penyebaran presidensi itu dilakukan pada sesi penutupan KTT G20 Roma yang berlangsung di La Nuvola, Roma, Italia, Minggu 31 Oktober 2021. Perdana Menteri Italia Mario Draghi secara simbolis menyerahkan palu kepada Presiden Joko Widodo yang kemudian mengetukkan palu tersebut. Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 di tahun 2022, kata Jokowi. Presiden pun secara langsung mengundang para pemimpin dunia untuk menghadiri KTT G20 di Indonesia yang direncanakan digelar di Bali pada 30 hingga 31 Oktober 2022. Kami akan menjamu Yang Mulia dan Bapak atau Ibu di ruang terbuka di hamparan pantai Bali yang indah, yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas G20 ke depan. Sampai bertemu di Indonesia, ujarnya.